apa, Bel? Ada apa, Bel? Sabar, sembunyi. Tambah sakit. Saya mau nanya saja ini Pak Ustadz sama Pak Ustadz. Sejak kapan setiap manusia itu ditentukan takdirnya Pak Ustadz? Sejak dia lahir. Hah, serius Pak Ustadz? Ya, sejak lahir Allah sudah menyatakan takdir kita. Yang tobat-tobat aja. Wow. Tat, kita ngobrol lagi nih, Tat. Ya, Bicara soal takdir, Tat. Tentang koda dan kadar. ya. Nah, perbedaannya apa, Tat? Jadi rukun Islam itu ada 5. Rukun iman maksud saya. Rukun iman ada 6. Satu diantaranya percaya kepada qada dan kadar. Qada dan kadar itu artinya takdir baik dan takdir buruk. Oh, takdir baik. Ya, takdir baiknya misal ketemu istri, itu takdir baiknya. Jodoh dengan orang yang kita suka, takdir baiknya. Itu takdir baik. Ya, tiba-tiba di tahun tertentu Allah takdirkan lagi, pisah, cerai. Nah, itu takdir buruknya. Oke, takdir. Ya, itu qada dan kadar. Semua Allah sudah tentukan. Tetapi qada dan kadar ini, takdir baik dan takdir buruk itu, meskipun sudah ditentukan oleh Allah, tapi Allah memberikan kita kewenangan untuk mengubahnya. Oh, bisa kita rubah Bisa sendiri? mengubahnya. Walaupun sudah ada garisannya, sudah tapi kita bisa merubah bisa garisan itu? mengubahnya, ya. Misal, Allah sudah takdirkan 2025 Desember saya wafat misalnya. Iya. Tapi di Ramadan ini saya berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang. Akhirnya Allah mengubah takdir saya itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam qadar penentuan, malam penentuan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Bang Pras ada 10 malam terakhir. Salah satu di antara malam Lailatul Qadar itu keistimewaan Allah kabulkan doa-doa kita. Dikabulkan. Nah, jadi daripada percaya kepada kayak tadi si Ebel undi-undi nasib seperti itu, Iya, betul. mending berdoa. Nah, qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Oke. Jadi walaupun sebenarnya takdir kita tuh sudah ada, cuman dengan usaha kita untuk merubahnya bisa ternyata. Bisa dengan doa. Saya juga baru tahu itu. Nah, karena ud'uni astajib lakum. Doaku kepadaku pasti saya kabulkan. Allah yang menentukan takdir dan Allah pula lah yang berkuasa untuk mengubah takdir kita. Salah satu caranya ajukan proposal. Proposalnya lewat. Ya, doa. Doa itu inilah malam Ramadan. Malam-malam Ramadan jangan kita lewatkan karena salah satu keistimewaannya kabul doanya. Oke. Ya. Tolong! Maka ya Allah. Ada apa, Bel? Ada apa, Bel? Sabar, sembunyi. Tambah sakit. Tambah sakit. Ya. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang. Ada apa sih, Ada apa, Bel? Bel? Kenapa, Bel? Pras. Taruh. Ya, Ustaz. Sendal itu di tangan. bebekin dulu. Ustaz. Saya dikejar-kejar warga Pak Ustadz. Kejar warga, kenapa? Saya kan nolongin orang, ada maling. Saya ngejar maling, malah saya dikejar Pak Ustadz. Malah saya dikejar maling. Saya dikira maling. Nah, tapi emang pernah kan? Iya sih, cuman jangan diceritain juga. Ya udah kan bukan lu pelakunya, Ya Bel. Allah. Ya. Bukan lu, tenang aja. Kalau bukan lu santai aja di sini kan kita warga di sini. Iya sih Pras, cuman kan takut banget gitu. Lu tadi nolongin itu ngejar warga sambil ngambil tas orang kali. Enggak sempat. Lu lari, maling, lu juga ngambil. Enggak, saya enggak. Ya udah mending ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Kali lu mau nanya kali. Ya saya mau nanya nih Pak Ustadz. Tapi benerin dulu sendal itu di kaki. Saya habis dikejar maling kan saya takut banget ya Pak. Ya apa? Saya mau nanya saja ini Pak Ustadz sama Pak Ustadz. Sejak kapan setiap manusia itu ditentukan takdirnya Pak Ustadz? Sejak dia lahir. Hah, serius Pak Ustadz? Ya, sejak lahir Allah sudah menyatakan takdir kita. Sudah jelas tuh. Nah, tahun sekian Ebel ketangkap, Dikejar maling. dikejar maling dan seterusnya. Tahun 2024 Ebel umroh. Ya, ketemu Pras. Ya, lagi sujud bikin konten. Ya kan? Itu sudah ditentukan semua. Nah, manusia tinggal menjalaninya. Oh, manusia tinggal menjalani. Tinggal menjalaninya. Maka hidup ini tulus ikhlas saja menjalani takdir Allah. Ada orang punya program seperti saya punya program tahun sekian saya mau begini, tahun sekian saya mau begini. Tiba-tiba apa yang saya cita-citakan tidak ketemu.
tidak saya temukan, tidak terkabul, maka sangka baik. Bisa jadi apa yang saya mau itu Allah tidak senang. Ya, misal Ebel mau ke sini nih. Iya. Tiba-tiba Allah tahu di sini ada kebakaran. Maka Allah kempeskan mobilnya. Oke, dengan cara dikempeskan. Dikempeskan mobilnya supaya menghindari kecelakaan ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangankan tahun depan, hari ini saja sore kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena hanya Allah yang tahu apa takdir kita. Maka jalani takdir itu, setelah kita jalani bertawakal ilallah. Bersangka buruk itu tidak ada guna. Sangka baik. Jadi berbicara soal takdir baik, takdir buruk ini, Bel, ada seorang raja yang setiap masyarakatnya kena musibah, rajanya selalu berkata, apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Datang, Tuan Raja, saya kena musibah, kata Tuan Raja, itulah yang terbaik dari Allah. Nah, suatu ketika tiba-tiba raja kena musibah, kecelakaan. Akhirnya harus amputasi tangannya. Jari-jarinya harus diamputasi. Panggillah menterinya. Menteri, apa hikmah dari kejadian ini? Kok tangan saya harus diamputasi? Menterinya kembalikan setiap kalimat-kalimat rajanya. Apa kata dia? Apa yang datang dari Allah itu yang terbaik. Marahkan si raja. Itu kan untuk rakyat, bukan untuk saya. Akhirnya menterinya dipecat dan dipenjara. Nah, sudah berangkatlah sang raja dengan pasukannya ke hutan untuk berburu. Di tengah hutan tiba-tiba ketemu dengan raja makhluk apa sih yang suka makan manusia? Harimau. Krokodil. Barbar, suku barbar. Kanibal. Ya itulah kanibal. Dia kanibal. Kanibal. So, ketemulah mereka kanibal. Dimakanlah semua pasukan raja. Terakhir raja pas mau dimakan dilihat tangannya, kok untung. Saya tidak mau makan orang cacat. Selamatlah dia. Selamat dia, kembali ke kerajaannya. Dia bebaskan perdana menterinya. Ternyata betul, andai saja tangan saya tidak kena musibah, saya sudah mati juga dimakan sama seperti pasukan. Nah, maka dibebaskanlah si menteri. Lalu raja bertanya, kamu saya lihat tidak kecewa, tidak marah. Apa yang membuatmu tidak marah terhadap keputusan saya? Dia kata? Inilah yang terbaik. Anda memenjarakan saya. Itulah takdirku yang terbaik. Kok bilang begitu? Andai saja saya tidak dipenjara, pasti saya ikut sama rombongan raja dan saya pasti sudah dimakan sama sang barbar itu. Nah, itulah makna bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Cuma kadangkala kita yang belum tahu. Nanti setelah terjadi baru kita pantai baru. Maka ikhlas saja menjalani takdir Allah. Dan hebatnya, Bel, Nabi informasikan semua perkara hambaku ini baik. Kalau dia kena musibah, dia bersabar, dia dapat pahala penggugur dosa. Misalnya Ebel digerubuk itu tadi, dipukul-pukul kan, pukulan ini menghilangkan dosa-dosa masa lalu. Ya kan? Nah, kalau dia dapat keberuntungan, maka kalau dia bersyukur, syukur ke atas keberuntungannya juga itu adalah kebaikan, pahala. Jadi semua perkara baik. Apakah ada doa agar semua takdir kita itu sesuai dengan yang kita inginkan? Gimana ya? Benar kan Pras pertanyaan ini kan? Tapi ingat, Bel, apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Apa yang Ebel anggap baik belum tentu itu yang terbaik. Ya. Nah, maka Allah dalam Quran menyampaikan, cintailah sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang engkau cintai hari ini justru engkau benci besok. Ya, bencilah sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau benci hari ini justru engkau cintai besok. Nah, itu jadi apa yang terjadi dalam hidup ini proporsional. Apa? Proporsional. Ya, proporsional. Nah, tadi kembali kepada adakah doa? Pasti ada doa. Doa paling simple dan Ebel pasti sudah tahu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina aja benar. Ya, betul. Jadi ya Allah berikan saya
keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu apa yang kita mau Allah kabulkan, kebahagiaan di akhirat itu kita masuk surga. Pada ujungnya ketemu dengan Rasulullah, minum bersama Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Amin. Kalau gini gimana, Ustaz? Takdir kita tuh tidak sesuai harapan kita. Kita sudah bekerja keras dan sering berdoa agar orang tua panjang umur, ternyata orang tua kita cepat meninggalnya. Dan gimana caranya kita tetap husnuzon gitu Ya, sama baik sama sangka Allah. itu, Bang Pras, misal takdir, Bang Pras tidak menginginkan ibu lebih dulu menghadap kepada Iya. Allah. Allah Maha tahu, bisa jadi ini prasangka saya saja. Bisa jadi andai saja beliau hidup kena kanker, stroke, ya, yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk cari nafkah, hanya untuk ngurusin orang tua. Allah tahu itulah yang terbaik. Berarti sangka baik saja. Nah, saya sayang kepada anak saya, tapi Allah lebih sayang. Allah mengambilnya di usia senja. Kenapa? Allah tahu nanti dia kalau dia dewasa dia narkoba. Ya, Allah tahu nanti kalau dia pada saat dia dewasa dia akan menjadi sampah masyarakat. Maka bersangka baiklah kepada Allah, termasuk ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang dicintai di bulan suci Ramadan ini. Obat hatinya adalah mendoakan. Nah, kemudian meniatkan sebuah kebaikan-kebaikan kita itu menjadi amal jariah ibu bapak yang telah wafat. Oh gitu. Oke, Bel? Understand, Pak Ustadz? Understand? Ya. Kenapa ini? Ada apa kamu? Dompet aku hilang, jadi aku nggak jadi belanja. Hah? Dompet kamu hilang? Duit yang tadi aku kasih juga hilang? Iya. Astaga, otomatis kita harus live lagi berarti kalau biar banyak duitnya. Ya udah deh, gimana nih? Kita